Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, masih tersisa dari pembahasan bab yang kedua. Sebelumnya ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih tersisa pembahasan dari bab yang kedua, yaitu masail yang terkandung di dalam bab. Penyebutan masail di matan halaman 24. Kata penulis rahimahullah, fihi masail. Dalam bab ini terkandung beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Mengenal maratibin nas, tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Bahwa manusia bertingkat-tingkat di dalam tauhid sebagaimana yang telah diterangkan. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang masuk surga dengan hisab. Iya. Dan apabila telah dihisab, di munaqasyah hisabnya, hisab itu dua macam, ada hisab yang ringan dan ada hisab dalam bentuk munaqasyah. Kalau hisabnya ringan, ini hanya di ard saja, dia melihat bukunya kemudian masuk ke surga. Adapun yang dinikash hisabnya, Nabi bersabda, "Wa man husibal hisab, wa man nuqishal hisab, udzib." Siapa yang dinikash, dipertanyakan tentang hisabnya, dia pasti kena siksaan. Tapi kalau di ard itu beda ya dengan nikash pada hisab. Kalau ard cuman dilihatkan bukunya, ditanyakan. Iya. Tapi kalau nikash, ini pasti kena siksaan. Nah, jadi berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat ahli tauhid. Kemudian yang kedua, kata beliau, makna tahqiqihi. Apa makna tahqiq tauhid yang sesungguhnya? Ya, maknanya telah kita terangkan ya, bahwa tahqiq tauhid terbagi berapa? Terbagi 3. Ada tahqiq asli tauhid, dan ada tahqiq kamal tauhid al-wajib, dan ada tahqiq apa? Kamal tauhid al-mustahab. Ada mentahqiq dasar atau pokok yang merupakan keabsahan, syarat keabsahan tauhid. Yang kedua, mentahqiq kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan yang ketiga, mentahqiq kesempurnaan tauhid yang apa? Mustahab. Iya. Seluruhnya kalau digabungkan dalam makna tahqiq tauhid, yaitu membersihkan amalan dari segala bentuk kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Iya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim biqaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah subhanahu kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, bahwa beliau sama sekali tidak tergolong di antara kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Karena di ayat dikatakan walam yaku minal musyrikin, dan telah diterangkan di dalam beberapa surah pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlepas diri dari kaum musyrikin dan kafir terhadap apa yang mereka ibadahi. Dan dimaklumi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri. Ya. Dan ini tentunya disifatkan pada beliau tidak tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini puncak dari tahqiq tauhid. Nah, yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kayyi min tahqiq tauhid. Kedudukan atau keberadaan
meninggalkan ruqyah dan kai sebagai bagian dari tahqiq tauhid. Jadi dari tahqiq tauhid meninggalkan ruqyah, meminta ruqyah dan meninggalkan kai. Adapun meninggalkan ruqyah sama sekali, ini tentunya tidak ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan beliau sebutkan dari sebab-sebab syar'i seorang itu sembuh adalah dengan ruqyah. Ya, kalau dia meruqyah dirinya sendiri atau dia meruqyah orang lain, tidak ada masalah. Tapi yang dipermasalahkan di sini berkaitan dengan tahqiq tauhid itu hanya meminta ruqyah sebab ada bentuk kebersandaran kepada orang lain. Iya. Kemudian yang ke-6, qaulul jami' litilkal khisal at-tawakkul. Yang menyatukan seluruh sifat tersebut adalah tawakal. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, disebutkan 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak meminta ruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tatayyur dan bertawakal kepada Rabbnya. 4 sifat disebut. 3 sifat sebelumnya, ya, tidak meminta diruqyah, tidak melakukan kai dan tidak bertatayyur. Ya, dan tatayyur akan datang ya bab khusus penjelasannya. Ya, merasa sial dengan sesuatu. Tidak melakukan tatayyur, maka ini 3 sifat semuanya pokoknya adalah apa? Bertawakal kepada Allah. Ini pokok yang mengumpulkannya. Karena dia orang yang bertawakal, dia tidak meminta ruqyah. Karena tawakalnya bagus, dia tidak melakukan kai. Karena tawakalnya baik, dia hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab-sebab wahmiyah. Ya, hal-hal yang sifatnya sangkaan, seperti orang meyakini kejadian tertentu sebagai hal yang mendatangkan kesialan. Ya, karena dia memiliki tawakal yang bagus, dia tidak melakukan tatayyur. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, dan pada rinciannya telah saya tegaskan di syarah bahwa dasar pokok di dalam hal ini adalah tawakal, disertai meninggalkan apa? Sebab-sebab yang makruh dan sebab-sebab yang diharamkan. Adapun mengambil sebab yang diwajibkan, sebab yang disunnahkan dan mubah, ya, ini tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan makna tahqiq tauhid. Baik. Kemudian yang ke-7, umku ilmi sahaba lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Kedalaman ilmu para sahabat atas pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan menjangkau hal itu kecuali dengan amalan. Ya, jadi ketika Nabi kabarkan akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa adab, langsung para sahabat memberikan kemungkinan mungkin mereka adalah yang dimaksud adalah para sahabat. Sebab sahabat Nabi itu mereka yang mengawali Nabi dalam keislaman, membela keislaman. Iya. Dan itu amalan-amalan yang agung. Ada juga yang mengatakan mungkin mereka orang yang lahir dari lahirnya sebagai muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Iya. Jadi mereka punya pemahaman bahwa keutamaan itu pasti didapatkan dengan sebuah amalan. Didapatkan dengan sebuah amalan. Dan ini dari kedalaman ilmu para sahabat. Berbeda dengan banyak dari kita di masa ini, ya seakan-akan surga itu, seakan-akan kebahagiaan di akhirat itu didapatkan dengan santai-santai saja, ya tidak beramal. Atau sebagiannya lagi kadang ia berbuat dosa dan maksiat dan dia sangka bahwa apa yang ada pada dirinya sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Dan ini tidak terjadi ya pada orang-orang yang sempurna tauhidnya seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ke-8, as-samina hirsuhum 'alal khair. Terdapat semangat mereka, kesungguhan mereka atas amalan kebaikan, dan ini sifat yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Rasulullah bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Iya.
Kemudian yang kesembilan, fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat Islam ini secara kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitasnya, mereka adalah umat yang terbanyak. Iya, di antara umat yang terbanyak. Dari sisi kualitasnya, mereka adalah umat yang paling banyak di surga. Iya. Dan di tengah umat ini ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini kualitas dari umat dan keistimewaannya. Iya, tentunya keistimewaan umat Islam ini sangat banyak sekali, sebagaimana yang telah saya singgung pada pembahasan sebelumnya. Yang ke-10, fadilatu ashabi Musa, keutamaan para sahabat Nabi Musa, umat Nabi Musa, sebab mereka adalah umat yang terbanyak juga, ya, setelah umat Islam. Yang ke-11, ardul umam alaihi salatu wassalam. Ya. Yang ke-11, penampakan seluruh umat kepada beliau alaihi salam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, iya. Dan ini telah kita terangkan ya, ketika ditampakkan umat kepada beliau, ini terdapat sejumlah keutamaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah umat-umat yang telah lalu, agar hal tersebut menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah keimanannya. Sebab kalau beliau didustakan oleh kaumnya, telah berlalu umat-umat yang telah lalu, ya, kaumnya juga mendustakannya. Namun akibat yang terbaik adalah untuk orang yang bertakwa. Setiap nabi yang didustakan oleh kaumnya, kemenangan selalu berakhir pada mereka. Dan kaumnya, orang-orang yang mendustakan, pasti mendapatkan kebinasaan. Iya. Makanya tentunya adalah hal yang sangat menguatkan keimanan dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada beliau. Iya. Kemudian yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Bahwa setiap umat akan dikumpulkan bersama nabi mereka masing-masing. Ya, dan ini pada hari kiamat dari hal yang menunjukkan kebenaran risalah para nabi. Ya, sebab setiap umat di pada mahsyar yang luas itu, ya, di pada mahsyar yang luas tersebut yang mereka dikumpulkan dalam keadaan yang mengerikan, tidak berpakaian, tidak beralas kali, belum dihitan, karena dahsyatnya hari itu, tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Iya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tinggikan dan agungkan derajat setiap nabi. Di mana setiap umat pada nabi itu pasti mereka akan mencari nabinya masing-masing. Iya. Dan setiap nabi memiliki telaga masing-masing. Kalau dia ingin minum dari telaga, maka dia harus mendatangi apa? Telaga nabinya. Dan ini adalah pengagungan Allah terhadap para nabi. Allah tampakkan kebenaran mereka di dunia dan di akhirat. Allah tampakkan kebenaran mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya yang menjawab, orang yang menyambut seruan para nabi. Iya. Karena itu siapa yang diberi hidayah oleh Allah mengenal tauhid, mengenal keislaman, hendaknya dia jaga hal tersebut. Dia bersyukur kepada Allah, istiqamah di atasnya. Sebab kesyukuran dan seorang mengenal nikmat itu adalah hal yang menambah nikmat. Hal yang menambah nikmat. Wa ibta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku untuk sekalian. Maka seorang hamba yang bersyukur, dia mengenal, ya, jalan para nabi, mengenal tauhid, harus selalu dianggap sebagai nikmat yang patut disyukuri, harus dijaga. Iya. Dan penjagaannya adalah dengan selalu mempelajarinya.
selalu mengulanginya dan mengingatnya, istiqamah di atasnya. Ya, dan di masa seperti ini, ikhwani fillah, istiqamah adalah suatu barang yang sangat langka sekali. Iya, hal yang sangat mahal. Karena ya, banyaknya fitnah dan banyaknya hal-hal yang melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang hendaknya lebih pandai melihat dan mempelajari tuntunan agama. Sebab di dalam tuntunan-tuntunan syariat itu akan menerangkan jalan kepadanya, membuatnya kokoh di atas tuntunan. Ya, dikala manusia di tengah kegelapan, ia punya cahaya meneranginya. Dan inilah pentingnya seorang hamba mempelajari ilmu agama. Baik, yang ke-14, anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahdahu. Ya, penjelasan bahwa nabi yang tidak seorang pun menyambut seruannya, maksudnya tidak ada dari umatnya yang menjawab dakwanya, maka nabi itu akan datang sendirian. Iya, akan datang sendirian. Baik. Kemudian yang ke-15, samratu hadzal ilm wa huwa adamul iqtirar bil kasrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Keutamaan dari ilmu ini. Iya, mengenal apa yang disebut di dalam pembahasan ini. Iya. Ini hasilnya, yaitu tidak boleh terpedaya dengan jumlah mayoritas dan tidak berlaku zuhud dengan jumlah yang sedikit. Ya. Jadi banyaknya yang mengikuti, dia tidak terpedaya dengan hal tersebut. Iya. Dan demikian pula seorang alim, ketika dia berada di hadapan banyak manusia, dia tidak tertipu dengan banyaknya orang yang hadir. Tapi pandangannya peka dan tajam. Melihat apa yang bermanfaat bagi umat. Melihat apa yang bermanfaat bagi umat. Karena itu Al-Imam Abdul Wafa Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala, ya, beliau berkata, kamu jangan ukur kualitas umat itu dengan banyaknya mereka berdesakan di pintu-pintu masjid, memenuhi masjid. Jangan kalian ukur kekuatan umat itu dengan banyaknya mereka berada di tanah haram sana, di Arafah menunaikan ibadah haji. Tapi ukurlah kualitas umat tersebut dengan kecemburuan mereka ketika melihat kemungkaran. Kalau ada bid'ah yang terjadi. Iya. Ini sebenarnya menjadi ukuran. Dan hendaknya selalu tertanam di dalam diri dan di dalam jiwa. Dan ilmu itu perlu untuk banyak diulangi. Iya. Dan pendidikan untuk jiwa dilakukan berulang kali. Dan Nabi SAW mendidik para sahabatnya dengan satu masalah, berulang kali beliau mengulanginya. Iya. Nah, karena itu, ya, seorang hendaknya memiliki perhatian yang lebih terhadap apa yang merupakan kebaikannya. Ya, sebab seseorang tidak akan terbiasa di atas kebaikan kalau dia tidak membiasakan dirinya. Tidak membiasakan dirinya. Sekali dua kali tidak cukup, tapi dia hendaknya terbiasa. Iya. Kemudian tidak berlaku zuhud terhadap jumlah yang sedikit. Ya, kalau dia lihat jumlah yang sedikit, ya, hendaknya hal tersebut tidak memberikan pengaruh kepadanya. Ya, jangan sampai dia melihat jumlah yang sedikit, dia tinggalkan kebenaran. Kemudian dia ikuti kebatilan. Ya. Tapi harusnya dia kokoh di atas petunjuk. Kemudian yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal humah. Keringanan hukum untuk melakukan ruqyah pada ain dan sengatan. Iya. Dan ini akan datang bab tersendiri, ya, kita akan rinci. Ke-17, umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kada wa kada fa'ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Kedalaman ilmu salaf, ya, berdasarkan ucapan Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan hal yang telah dia dengar, tapi demikian dan demikian. Ya. Jadi Sa'id bin Jubair ketika mendengarkan dalil Husain bin Abdurrahman,
Maka beliau berkata, telah baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Tapi ada hadits Ibnu Abbas begini dan begini. Ya, ini kedalaman ilmu as-salaf. Sebab ketika Sa'id bin Jubair mendengar hadits yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman, beliau tidak mempertentangkannya. Bahkan beliau anggap bahwa itu permasalahan, dan di hadits Ibnu Abbas ada tambahan keterangan yang hendaknya merinci kandungan dari hadits. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf rahimahumullah. Ya, berbeda dengan banyak orang di masa ini, kalau dia mendengar hadits yang secara zahir ada kontradiksi, maka seakan-akan dianggap bahwa terjadi pertentangan antara kedua hadits tersebut. Iya. Kemudian yang ke-18, bu'dus salaf an madhil insani bima laysa fihi. Ya, jauhnya ulama as-salaf dari sifat memuji seseorang atau perbuatan yang tidak ada padanya. Husain bin Abdurrahman berkata, saya bangun di malam hari bukan karena sholat, tapi karena saya tersengat kalajengking. Iya. At-tasiyata asyarah, qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk mereka, ini kepada Uqasyah bin Mihsan. Ini salah satu dari sekian tanda-tanda kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi tanda-tanda kenabian, dan dengannya tampak risalah beliau dan kenabian beliau. Dan ini dibahas khusus oleh para ulama, buku-buku tersendiri tentang alamat an-nubuwah, dalail an-nubuwah. Ya, dalil-dalil kenabian. Yang ke-20, fadilatu Uqasyah, keutamaan Uqasyah radhiyallahu anhu, al-hadiyatu wal ishrun. Yang ke-21, isti'malul ma'arib, penggunaan kata sindiran. Ya. Ma'arib ini kata yang menyelamatkan, dia tidak langsung mengarah ke situ, tapi dengan kata yang sudah memberikan jawaban. Nah, dan ini dari akhlak yang baik. As-saniyatu wal ishrun husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Kebagusan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu pembahasan pokok bagi siapa yang membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia belajar bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap haditsnya. Cara beliau membahasakan, cara beliau menjawab, cara beliau berinteraksi dengan manusia, cara beliau menghadapi orang yang jatuh di dalam kekeliruan, cara beliau menghadapi orang yang jahil, cara beliau menghadapi orang-orang yang sangat dekat kepadanya, cara beliau mendamaikan antara para sahabat, cara beliau mengingkari kemungkaran, dan selainnya dari akhlak yang mulia itu tampak dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk ke bab yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, babul khawfi minasyirki. Bab takut terhadap kesyirikan. Setelah di awal buku beliau terangkan kewajiban bertauhid, kemudian di bab yang pertama beliau uraikan keutamaan tauhid, kemudian di bab yang kedua beliau uraikan tentang tahqiq tauhid dan keutamaannya yang paling tinggi. Maka di bab ini penulis rahimahullahu taala menerangkan tentang al-khawf minasyirk. Takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan. Iya. Hubungannya dengan kitab tauhid dan kenapa diletakkan di sini? Karena seorang hamba yang sudah mengenal tauhid, sudah mengenal keutamaannya, sudah mengenal bagaimana tahqiq tauhid itu, dia harus mengetahui lawannya. Harus mengetahui apa? Lawannya. Iya. Agar supaya dia hindari hal tersebut. Dia berhati-hati. Dan mengetahui lawannya ini dengan mengenal apa hakikat dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Mengenal apa pokok-pokok kesyirikan itu. Dan ia mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Serta mengenal apa sebab-sebab yang menjatuhkan seseorang di dalam kesyirikan. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasan secara tidak langsung, juga pembahasan yang semakin memperkuat keutamaan tauhid. Kenapa?
Sebab seorang yang mengenal kebaikan akan semakin terjaga dan sempurna kebaikannya kalau dia mengetahui apa? Lawannya. Kalau dia mengetahui lawannya. Ya. Seorang yang tahu bahwa gula itu manis, ya, akan semakin dia kenal, ya, nilainya manis ini kalau dia mengenal apa? Rasa pahit. Ya. Seorang yang mengenal nikmatnya siang, terangnya siang, dia akan rasakan nikmat terangnya siang ini kalau dia kenal apa? Malam hari. Iya. Maka demikianlah sesuatu itu dikenal dengan lawannya. Demikian pula tauhid. Seorang hamba akan semakin mengenal indahnya tauhid, kebaikan tauhid dan keutamaannya kalau dia kenal lawan dari tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Dia mengenal lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Iya. Jadi semakin dia mengenal kesyirikan dengan segala bentuknya, syirik asgar, syirik kecil, syirik besar, yang tampak maupun yang jali maupun yang khafi, ya, pasti dia akan semakin melangkah kepada kesempurnaan tauhid, kepada kesempurnaan tauhidnya. Iya. Semakin dia memiliki fikih tentang makna kesyirikan, maka dia semakin terhindar dari kesyirikan tersebut. Tapi kalau seorang tidak mengenal syirik, tidak punya kekhawatiran terhadapnya, ini yang dikhawatirkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innama yanqudul Islam urwatan urwah idza dakhala fihi man la ya'riful jahiliyah." Sungguhnya Islam itu akan lepas, ya, seikat demi seikat kalau masuk di dalam Islam itu orang yang tidak mengenal jahiliyah. Iya. Dia tidak mengenal lawan dari Islam, yaitu jahiliyah. Kalau dia mengenal lawannya, maka dia masuk di dalamnya dan mengenal keislaman dengan benar, memandang keislaman, keindahan Islam itu, iya. Dan dia telah tahu lawannya, maka dia akan semakin cinta kepada keislamannya, mengetahui nilai dan harganya. Iya. Dengan menyebutkan ucapan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa huwa kadzalik, memang keadaannya seperti yang disebut oleh Umar. Iya. Karena orang yang tidak mengenal jahiliyah, kadang dia terjatuh pada sesuatu dari bentuk jahiliyah itu dan dia tidak tahu dirinya jatuh di dalam jahiliyah. Nah. Iya. Kemudian kata beliau, dan orang yang mengenal kebenaran sekaligus mengenal tentang jahiliyah, bentuk-bentuknya, jalan-jalannya, iya, serta perjuangannya dalam Islam dan jihadnya, pasti akan lebih besar daripada selainnya. Dan inilah keadaan para sahabat, kata Ibnu Taimiyah. Keadaan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi, dan mereka dulu hidupnya di masa apa? Masa jahiliyah. Jadi mereka kenal dua hal. Kenal kebaikan dan kenal apa? Kenal kejelekan. Karena itulah fakanu afdalal khalqi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjadi makhluk yang paling afdal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan oleh Hudzaifah bin al-Yaman dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri, 'anil khairi, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani." Adalah manusia dulu mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Iya. Karena khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpaku. Orang bertanya, "Ya Rasulullah, apa amal yang masukkan ke surga?" Ya. Kebaikan apa yang akan datang untuk umat ini? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan. Kalau Hudzaifah tidak. "Ya Rasulullah, apa amalan yang membahayakan?" Ya, apa fitnah akan terjadi? Kenapa Hudzaifah bertanya tentang hal ini? Kata beliau, aku khawatir
kejelekan itu akan menimpaku. Jadi kalau dia kenal kejelekan, maka kejelekan itu tidak akan apa? Menimpanya. Walaupun kejelekan datang dalam bentuk apapun, datang dengan pakaian apapun, dalam baju apapun, warna apapun, ya namanya kejelekan tampak. Kejelekan kalau sudah dikenal cirinya. Iya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindari kejelekan tersebut. Ini maksud seseorang mengenal lawannya, lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid ini. Maka di sini penulis rahimahullah berkata, bab al-khauf minasyirk. Ya, bab takut dari kesyirikan. Iya. Jadi tampak dari uraian saya tadi, yang diinginkan oleh Syekh di sini dengan penyebutan bab di sini salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, ya, beliau ingin menyebutkan kesyirikan yang bisa membahayakan tauhid, yang sudah berlalu penjelasan tauhid itu, keutamaannya dan tahqiqnya. Jadi ini kemungkinan yang pertama maksud beliau di sini. Dan yang kedua, iya, kemungkinan yang kedua beliau membawakan bab ini di sini adalah beliau ingin menjelaskan kewajiban mengenal kesyirikan dan jalan-jalan yang mengantar kepada kesyirikan tersebut serta berhati-hati terhadapnya. Ini kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga, ya, beliau terangkan bab ini di sini untuk menjelaskan bahwa dari tahqiq tauhid di kalangan muwahhidin, tauhidnya tersebut harus diikuti dengan rasa takut kepada syirik. Ya, diikuti dengan rasa takut kepada kesyirikan. Karena itu akan disebut nanti ya ucapan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Dan beliau adalah siapa? Imam orang-orang yang bertauhid. Bersama dengan itu beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa dari tahqiq tauhid harus ada apa? Khauf minasyirk. Maka ini 3 kemungkinan dari bab ini dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya, kemudian sebelum saya uraikan apa yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah takut dari kesyirikan ini. Judul bab yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Baik. Takut dari kesyirikan ini pembahasan penting. Ya. Di dalam pembahasan ini akan memberikan beberapa manfaat, beberapa hasil. Karena itu saya akan terangkan ya, beberapa manfaat dari seorang itu mengenal kesyirikan dan takut dari kesyirikan tersebut. Iya. Manfaat yang pertama adalah supaya dia mengenal kesyirikan dengan segala bentuknya, agar ia tidak terjatuh di dalam kesyirikan tersebut. Nah, kemudian manfaat yang kedua dari seorang takut kepada kesyirikan, agar supaya ia selalu mempelajari tauhid. Iya. Selalu mendalami tauhid, mempelajarinya, agar iya, selalu ada di dalam hatinya rasa khawatir dari kesyirikan, pengagungan terhadap makna tauhid ini dan kekhawatiran yang sangat besar terhadap kesyirikan. Ya, berkomitmen di atasnya. Dan ini penting sekali ya. Hal yang sangat penting. Iya.
Kemudian yang ketiga, dari manfaat seorang itu khawatir terhadap kesyirikan, memberikan istiqamah di dalam hatinya, supaya ia selalu menjaga dirinya di atas ketaatan, selalu memperhatikan dirinya di atas hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya apabila dia jatuh di dalam maksiat atau dia dalam keadaan lalai. Iya, dalam keadaan lalai. Nah, kemudian yang keempat dari manfaat mengenal kesyirikan, begitu dia kenal kesyirikan, keburukannya, kejelekannya, maka dia akan semakin mengenal betapa besarnya nikmat tauhid. Betapa besar nikmat tauhid dan keagungan tauhid itu. Iya. Karena itu para ulama kita tidak bosan ya di dalam mengajarkan tauhid kepada manusia. Iya. Hingga hari ini guru-guru kita, ya, dari metode mereka mendidik umat adalah perhatian kepada tauhid. Perhatian kepada tauhid. Nah, disebutkan juga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis, karena saking banyaknya beliau mengajarkan kepada murid-muridnya tauhid. Ya. Suatu hari murid-muridnya berkata, "Ya Syekh, kita sudah paham. Ya, pelajaran tauhidnya. Coba kasih pelajaran yang lain." Nah, Syekh hanya berkata, "Khairan insyaallah." Ya, besoknya beliau datang dan beliau berkata, di sudut negeri ini atau kota ini ada orang yang menyembelih di depan pintunya. Iya. Untuk keberkahan rumah baru. Murid-muridnya diam-diam saja. Santai, diam-diam saja. Besoknya lagi Syekh datang. Kemudian berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa ada seorang anak di tempat begini dan begini, dia berzina dengan ibunya. Langsung ribut murid-muridnya. Na'udzubillah. Ya, keji sekali anak seperti ini. Nah, baru Syekh berbicara. Kemarin saya beritahu kalian tentang syirik. Ada yang berbuat kesyirikan, kalian diam-diam saja. Hari ini saya beritahukan ada yang berbuat maksiat, kalian ribut. Ya. Dimaklumi ya bahwa syirik lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Ya, terhadap hal yang lebih berbahaya kalian diam-diam saja. Ya. Jelas ya? Nah, ini pendidikan. Karena itu kadang ada hal-hal bagi orang yang belajar tauhid itu sendiri. Kadang dia perlu untuk apa? Mengulangi kembali dari pelajaran tauhidnya. Khususnya pada kondisi tertentu. Iya. Ini luar biasa ya. Kita lihat para ulama kita di musim haji misalnya. Dan ini saya rasakan sendiri. Ya. Para ulama kita di musim haji itu tiap tahun mereka duduk di musim haji memberi fatwa. Mengajarkan hukum-hukum tentang haji. Tapi bersamaan dengan itu masih saja setiap tahun mereka baca, mengulangi. Kadang ada masalah yang ditanyakan, perlu baca buku lagi. Padahal ini tiap tahun dia ulangi, sudah puluhan tahun. Iya. Dan menunjukkan bahwa ilmu itu apalagi berkaitan dengan tauhid, hendaknya selalu diulangi. Ya. Belum lagi kalau kita masuk di pembahasan tauhid. Tauhid itu banyak pembahasannya. Ya. Indah kehidupan itu kalau kita ulangi. Masuk di pembahasan ikhlas, pembahasan rasa takut, pembahasan rasa harapan, tawakal kepada Allah, memohon kepadanya. Hal-hal yang sangat indah di pembahasan tauhid. Iya. Karena itu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Mari kita tanamkan di dalam jiwa kita suatu pekerjaan utama yang harusnya kita kerjakan. Iya. Yaitu perhatian terhadap tauhid kita dan menjaganya. Dan ini dengan
banyak mempelajarinya, sering mengulanginya, beramal dengannya, mendakwakannya, mudzakarah terhadapnya, menolongnya, ya. Dan segala kegiatan yang dengannya bendera tauhid ditinggikan, ya, dan tertanam di dalam jiwa. Baik. Kemudian di sini yang penting saya terangkan juga, ya, kekhawatiran terhadap kesyirikan ini akan sempurna kalau seorang itu mengenal kejelekan, keburukan, dan dampak negatif dari kesyirikan itu. Ya. Kesyirikan ini bahaya dan petaka yang sangat besar. Bahaya dan petaka yang sangat besar terhadap seorang hamba. Nah, syirik adalah dosa yang paling besar. Ketika Nabi ditanya dosa apa yang paling besar, kata beliau, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Dan dari bahaya kesyirikan ini, ya, dia adalah sebab kehancuran, sebab musibah dan malapetaka. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dan mereka berkata bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah memiliki anak. Ini ucapan orang-orang kafir, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara apa mereka katakan? Al-Masih Isa bin Maryam anak Allah. Kaum musyrikin apa ucapan mereka? Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini mereka semuanya sebut anak untuk Allah. Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu pecah karenanya. Wa takhirrul jibalu. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Dan hampir bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan hampir gunung itu runtuh. Langit, bumi, gunung. Perhatikan, ya. Keadaan mereka tatkala terjadi kesyirikan. Ini mengatakan Allah memiliki anak, syiriknya, ya, bukan lagi di dalam ibadah, tapi mensyirikkan Allah di dalam apa? Zatnya. Mempersekutukan Allah di dalam zatnya. Dia itu adalah kekufuran yang nyata. Iya. Karena itu wajar kalau terjadi gempa, tsunami, longsor, gunung meletus, iya, banjir bandang, dan selainnya dari musibah-musibah. Karena memang banyak dari manusia berbuat kesyirikan, menantang untuk mendatangkan musibah. Ya. Baru saja meletus gunung Merapi. Belum lagi semua korban dibereskan. Sudah melempar sesajian di atas gunung. Masih saja asap vulkanik di atas kota sudah menyembelih di Tugu Jogja. Na'udzubillah. Iya. Di sebagian tempat di Jawa Barat sana ada yang kena tsunami walaupun tidak begitu kuat. Besoknya rame-rame buang sesajian ke laut. Beberapa waktu lalu di Makassar, peresmian itu di Pantai Losari, peresmian lempar sesajian. Ya. Ini semua hal yang mengkhawatirkan. Demikian pula di Aceh ketika terjadi tsunami. Tahu banyak kesyirikan. Sudah dapat teguran, menantang lagi untuk
mendatangkan musibah. Dan inilah yang terjadi di tengah umat, kejahilan, ketidakpahaman tentang tauhid. Iya. Bagaimana mungkin akan tercipta keamanan di sebuah negeri? Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kehancuran pelaku kesyirikan. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit. Kalau dia jatuh dari langit, kira-kira selamat atau tidak? Hah? Jatuh dari rumah saja lantai 2 mampus. Ya. Apalagi jatuh dari langit. Ini jatuhnya bukan sembarang jatuh. Ya. Dia jatuh dari langit, disambar oleh burung. Jadi jatuh disambar oleh burung lagi. Lebih dahsyat lagi jatuhnya. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perhatikan kebinasaan di atas kebinasaan terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Dan dari bahaya kesyirikan ini menghancurkan segala amalan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya, kehancuran amalan. Walaupun dia beramal dengan amalan yang menggunung di dunia ini, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid, selalu melaksanakan seluruh sholat sunnah, bersedekah dengan 10 gunung emas, atau dia berpuasa setiap tahunnya, haji setiap tahun, dia melakukan ibadah, tapi pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah dengan perbuatan syirik akbar. Amalannya tersebut Allah gambarkan di dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Debu yang berterbangan tidak dianggap. Iya. Dan orang yang berbuat kesyirikan akan kekal di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Iya. Dan perbuatan kesyirikan ini adalah kenajisan. Karena itu kaum musyrikin dikatakan innamal musyrikuna najas. Najis yang sangat jelek pada jiwa. Iya. Dan perbuatan kesyirikan ini menghilangkan keamanan di sebuah negeri. Menghilangkan keamanan, mempersempit rezeki mereka, perekonomian mereka. Karena syarat dari keamanan adalah tauhid. Dan syarat dari kemakmuran di sebuah negeri adalah apa? Adalah tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, meninggalkan keimanan, malah berbuat kesyirikan. Ya. Bagaimana akan turun keberkahan? Iya. Dan di antara bahaya kesyirikan ini, seorang yang berbuat kesyirikan itu pasti menjadi kawannya syaitan, menjadi budak dari syaitan. Innama sultanuhu 'alal ladzina
kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan atas orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Orang yang berbuat kesyirikan itu pasti dia mendapat predikat kehinaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Iya. Di dunia dan di akhirat. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak-anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan di kehidupan dunia. Demikian kami balas untuk setiap orang yang berbuat kedustaan. Sebab syirik sifatnya semuanya kedustaan terhadap Allah. Kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan ini dari bahayanya merusak akal. Iya. Merusak akal. Sehingga akalnya menjadi tidak sehat. Akalnya menjadi tidak sehat. Naudzubillah. Karena itu penduduk neraka dalam Al-Quran mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata kami dulu mendengar dan berfikir berakal, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ya, karena akalnya rusak. Akalnya rusak. Iya. Disebutkan oleh sebagian ulama ya, kisah di sebagian negeri kafir. Ya. Masuk di kuliah, dosennya mengajar, profesor. Begitu selesai mengajar, datang murid ke profesor ini, mau bertanya. Tapi ternyata ada bau yang sangat tidak enak dari badan profesor ini. Dia tanya, ada apa ini, Prof? Oh, katanya sebelum saya datang ke sini, saya gosok badan saya dengan tai kerbau. Ya. Perhatikan. Untuk melindungi dirinya. Dia rela melakukan hal yang seperti itu. Ini profesor. Tapi tidak ada akalnya. Rusak akalnya. Ya, nggak usah jauh-jauh ya kita di Indonesia ini. Ya, ada di sebuah tempat. Ini saya tidak sebut nama tempatnya, nanti tersinggung penduduknya. Ya, ada kerbau diberi nama dengan nama Kiai Slamet. Kerbau namanya apa? Kiai Slamet. Ya, lihat saja kalau acara-acara Kiai Slamet ini keliling alun-alun, ya, sampai maaf kotorannya saja diperebutkan. Subhanallah, hilang akalnya orang-orang ini. Iya. Demikianlah syirik itu merusak akal. Merusak akal. Sehingga seorang tidak bisa berpikir kebaikan dan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Ya. Betapa banyak kasus ya kita baca di koran-koran, di media. Ya. Orang-orang yang diperlakukan sembarangan oleh dukun-dukun, oleh tukang sihirnya. Mau saja diperlakukan seperti itu. Karena memang asalnya orang yang berbuat kesyirikan masuk di dalam kufuran akan rusak akalnya. Dia tidak akan bisa memikirkan kemaslahatan untuk dirinya. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Dia terdidik dengan akhlak yang mulia, terdidik dengan akal yang sehat, terdidik dengan keimanan. Iya. Dan di sinilah letak keindahan hidup seorang muslim. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan, bahwa kesyirikan ini adalah hal yang sangat merusak akhlak. Sangat merusak akhlak. Iya. Dan dimaklumi bahwa kesempurnaan akhlak seorang hamba itu menunjukkan kekuatan imannya. Yang paling baik akhlaknya adalah yang paling kuat imannya. Menunjukkan bahwa tauhid membangun akhlak seorang hamba. Dan orang yang bertauhid, kalau tauhidnya benar dia pelajari, ya, hal yang sempurna, maka pasti akhlaknya juga akan semakin membaik dan membaik, mengarahkan untuk memperbaiki akhlaknya. Tapi kalau dia jatuh di dalam kesyirikan, lihat saja, ya, mereka orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Iya, tidak memiliki akhlak yang baik. Nah,
Maka ini beberapa peringatannya akan bahaya kesyirikan. Ya. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan di sini sebagai pendahuluan, walaupun kita akan merinci nanti ya, tentang definisi syirik itu apa. Tentang definisi syirik itu apa. Baik, syirik, ya, dari akar bahasanya dimaklumi mana syirik, mempersekutukan, menduakan, ya, suatu hal yang satu dibawakan kawan untuknya, dipersekutukan. Iya. Adapun definisi syirik itu, ya, definisi syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Saya ulangi, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah, menyatarakan atau menyamakan selain Allah, dia setarakan, dia samakan dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Ya, karena itu sebagian para ulama ada yang merinci ya, bahwa dia setarakan Allah dengan selain Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena ini semuanya dari kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan ini definisi yang paling lengkap untuk kesyirikan. Ringkas, lengkap. Tentang definisi syirik. Akan datang nanti di buku kita, Syekh Shalal Fauzan mengisyaratkan definisi ini. Dan ini definisi ya berjalan di pembahasan-pembahasan para ulama kita yang mensyarah Fathul Majid. Hanya saja mereka kadang mendefinisikannya dengan definisi-definisi lain yang maknanya sama. Maknanya apa? Sama. Baik. Jadi syirik itu penyetaraan. Dia samakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini dasar dari kesyirikan. Karena itu penduduk neraka, ketika mereka berada di dalam neraka, apa yang mereka katakan? Apa sebabnya? Ya. Disebutkan ucapan mereka di dalam Al-Quran. Itnusawwikum birabbil alamin. Karena kami menyatarakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, dan di ayat yang lain, ya, disebutkan tentang apa? Orang-orang kafir, walladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Thumma alladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu ya membuat tandingan untuk Rabb mereka. Membuat tandingan, penyetaraan, penyamaan untuk Rabbnya. Maka ini dasar kesyirikan. Karena itu syirik perlu diketahui. Syirik itu bisa terjadi dalam rububiyah. Syirik mungkin terjadi dalam uluhiyah. Dan syirik mungkin terjadi dalam apa? Asma wa sifat. Kalau ada yang berkata ada yang mencipta selain daripada Allah, ini perbuatan apa? Ini kesyirikan jelas. Iya. Dan di dalam uluhiyah itu sudah kaidah tetap. Karena ibadah murni khusus untuk Allah. Sedikit saja ibadah dia palingkan kepada selain Allah, itu sudah dihitung kesyirikan. Jelas ya? Dalam nama dan sifat, ya, ada nama-nama khusus untuk Allah, sifat khusus untuk Allah. Siapa yang menamakan, mensifatkan makhluk dengan nama dan sifat itu, dia telah berbuat kesyirikan. Contoh nama Allah. Kalau ada yang punya nama misalnya, apa dia punya anak, kemudian anaknya diberi nama Allah. Ini perbuatan apa namanya? Ini kesyirikan. Sebab Allah itu nama khusus untuk Allah Rabbul Alamin. Diberi nama anaknya Ar-Rahman. Iya. Karena itu ada seorang yang dikafirkan oleh para ulama dari manusia-manusia bejat di masa dahulu. Dia punya dua anak. Anaknya yang pertama diberi nama Allah, anaknya yang kedua diberi nama Ar-Rahman. Ya. Dianggap kafir oleh para ulama.
Jelas ya? Sebab ini perbuatan apa? Kesyirikan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik ini masuk dalam 3 hal. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita sering ketemukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan syirik? Ya. Bahwa syirik itu adalah apa? Mempersekutukan Allah fil ibadah. Selalu beliau takkid dalam ibadah. Ini mendefinisikan sebagiannya. Ya. Dan kadang didefinisikan seperti itu karena banyak kesyirikan terjadi dalam bab tersebut. Hanya saja kalau kita ingin definisi lengkap, itu tadi yang saya terangkan. Bahwa syirik adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyatarakan selain Allah. Ya. Dengan Allah pada hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Akhirnya yang disebut dengan nama kesyirikan. Dan syirik itu terbagi 2. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Iya. Bagaimana cara membedakan syirik akbar dan syirik asgar? Iya. Cara membedakannya dilihat dari dalil-dalilnya. Dilihat dari dalil-dalil yang menunjukkannya. Iya. Karena itu kalau syirik akbar, dia penyataraan selain Allah terhadap Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, yang dalil menunjukkan bahwa penyataraan ini mengeluarkan dari keislaman. Mengeluarkan dari keislaman. Nah, itu syirik akbar. Kalau syirik asgar sebaliknya. Ya. Sama penyataraan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Tapi ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mengeluarkan dari keislaman. Contoh misalnya. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Atau orang yang berkata Masya Allah wa syi'ta. Ya. Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Ini dihukumi apa oleh Nabi? Dihukumi syirik. Ya. Dihukumi syirik, tapi bersamaan dengan itu, orang yang melakukannya tidak dikafirkan. Maka ini dalil menunjukkan bahwa syiriknya syirik apa? Syirik asgar. Syirik kecil. Ini kaidah umumnya ya, di dalam membedakan. Walaupun nanti saya akan memberikan definisi lebih detail lagi tentang syirik kecil ini. Akan datang di pembahasan kitab. Iya. Kemudian dari hal yang juga ya penting, di sini saya terangkan bahwa ada perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Kalau syirik akbar itu membatalkan seluruh amalan. Ya. Seorang sudah berbuat syirik akbar, hapus seluruh amalannya. Adapun syirik asgar, kalau dia lakukan syirik asgar itu, maka syirik asgar hanya membatalkan amalan yang dimasuki oleh syirik asgar saja. Dia sholat misalnya riya, yang ringan. Maka sholatnya itu saja yang batal amalannya. Adapun yang lainnya apa? Syah. Tapi kalau dia berbuat syirik akbar, dia sudah pernah ibadah sebelumnya, maka syirik akbarnya ini menghancurkan apa? Amalan sebelumnya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pelaku syirik akbar itu kekal di dalam neraka. Adapun pelaku syirik asgar, dia tidak kekal di mana? Di dalam neraka. Iya. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar itu pelakunya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Sedangkan syirik asgar, pelakunya tidak keluar dari Islam. Iya. Ini 3 perbedaan. Baik. Dan insyaallah ta'ala akan datang nanti. Iya. Kelanjutan pembahasan berkaitan tentang syirik ini. Di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan 2 ayat dan menyebutkan 2 atau 3 hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-khauf minasyirk ini. Takut dari kesyirikan. Baik, kita detailkan, kita baca judul bab yang disebut oleh penulis dan ayat-ayat serta hadits-hadits yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, babul khaufi minasyirki. Bab takut terhadap kesyirikan.
Wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Dia mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Iya. Baik. Ini ayat yang pertama yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, syirik apa yang dimaksud di sini? Iya. Sini zahirnya umum ya, semua syirik, besar maupun kecil tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan kita akan bahas lebih lanjut ya tentang itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni apa yang di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan diampuni apa yang selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, baik. Maka di dalam ayat ini, ya, makna globalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Nah, ini pengabaran yang pasti bahwa Allah tidak akan memaafkan hamba yang menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan. Iya. Nah, ini semuanya peringatan ya untuk mewaspadai kesyirikan. Dan di dalam ayat juga Allah terangkan bahwa Allah memaafkan dosa-dosa selain dari kesyirikan. Tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. So, pemaafan itu karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, ini ayat kaitannya dengan orang yang apa? Orang yang meninggal dan dia belum bertobat dari perbuatan syirik dan dosanya. Adapun kalau dia meninggal dan sudah bertobat, Allah sudah mengampuni apa yang telah lalu. Kalau orang bertobat ya. Tapi ini pembahasan orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Apa hukumnya? Diterangkan bahwa kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni. Iya, Allah tidak akan mengampuni. Adapun kalau dosa selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jadi ini pembahasan yang ingin saya ingatkan di sini yang pertama, berkaitan dengan makna ayat, bahwa ayat ini kaitannya dengan orang yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, dalam keadaan berbuat apa? Dosa. Adapun orang yang sudah bertobat dari syiriknya dan dosanya, Allah mengampuni dan memberi tobat kepada hambanya dari perbuatan dosa apapun yang dia lakukan, sepanjang dia bertobat dan terpenuhi syarat-syarat tobat itu. Iya. Syarat tobat ada berapa? Ada 5. Yang pertama, dia ikhlas dalam bertobat. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosanya. Kemudian yang keempat, dia berniat sungguh-sungguh di dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan yang kelima, dia bertobat masih pada waktu boleh bertobat. Sebab kalau matahari sudah terbit dari arah barat, tidak ada lagi tobat yang diterima. Dan apabila nyawa sampai ke tenggorokan, tidak lagi tobat yang diterima. Ini 5 syarat tobat ya. Jadi kalau dia tobat terpenuhi 5 syarat, diterima tobatnya. Dosa apapun yang dia lakukan. Iya. Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan berkaitan dengan ayat, pembahasan ayat ini. Di sini zahir ayat menunjukkan semua syirik tidak diampuni. Syirik akbar, syirik asgar, ya, syirik khafi, jali, semuanya tidak diampuni. Ini zahir dari ayat. Iya. Zahir dari ayat. Dan dimaklumi ya bahwa syirik asgar itu tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Karena itu para ulama silam pendapat dalam masalah
Ya, apa syirik yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Nah, sebagian ulama, ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ini adalah salah satu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim sendiri menguatkan hal ini dalam kitabnya Tariq Al-Hijratain. Iya. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan itu berlaku pada seluruh jenis kesyirikan. Syirik akbar maupun syirik apa? Syirik asgar. Iya. Berdasarkan zahir dari ayat. Pendapat yang kedua, mereka katakan bahwa syirik asgar itu tidak masuk di dalam ayat. Yang dimaksudkan di sini adalah syirik akbar. Adapun syirik asgar, iya, dia masuk kepada amalan yang lain sama dengan dosa-dosa besar. Mungkin diampuni dan mungkin iya, tidak diampuni. Nah, dan ini yang ditetapkan oleh sejumlah as-salaf. Dan di dalam buku tafsir ayat Mushkilat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat ini. Jelas ya? Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama, bahwa yang dimaksud dalam ayat hanya syirik akbar saja. Ya, tapi sebenarnya pendapat pertama punya sisi kekuatan. Walaupun pendapat kebanyakan ulama itu lebih zahir ya. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang lain, tetapi pendapat yang pertama juga punya sisi kekuatan. Nah, di atas dua pendapat tidak bertentangan makna, sebab kalau dikatakan dosanya tidak diampuni, itu bukan artinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Pelaku syirik asgar, dia tidak keluar dari Islam ya, tidak kekal dalam neraka. Tapi dosa tidak diampuni, harus tetap dihisab. Dosa tetap dihisab. Iya, selesai hisabnya baru dia masuk surga. Demikian. Ini bagi orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Hubungan ayat ini dengan bab, ya, ayat ini menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan dosa terbesar. Dan siapa yang meninggal belum bertobat dari perbuatan syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya akan memberi rasa khawatir, rasa takut kepada seorang hamba di dalam dirinya. Jangan sampai ia jatuh dan berbuat kesyirikan. Ia terjatuh dan berbuat kesyirikan. Baik, di dalam ayat ini terdapat faedah, pelajaran. Yang pertama bahwa syirik merupakan dosa terbesar. Karena Allah mengabarkan bahwa dirinya tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat dari perbuatan kesyirikan. Iya. Dan ini sudah ditegaskan ya dalam sejumlah hadits, di antaranya hadits-hadits yang akan datang nanti. Iya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa dosa selain kesyirikan, apabila seorang bertobat darinya, maka itu masuk di bawah kehendak Allah. Apa artinya masuk di bawah kehendak Allah? Kalau Allah berkehendak mengampuninya tanpa dia bertobat, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak mengadabnya, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Iya. Sesuai dengan kadar dosanya. Dan di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al-masyiah bagi Allah. Sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ya, wa yaghfiru ma duna dzalika apa? Liman yasha. Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Terdapat penetapan sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat ini penjelasan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Beraneka ragam. Ada yang terbesar, ada yang besar dan ada yang kecil. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa dosa ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Nah, baik, ini beberapa kandungan yang terkandung di dalam ayat. Ya, sudah mendekati waktu duhur. Insyaallah taala kita akan sambung ayat yang kedua pada sesi berikutnya. Ya, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.